Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian? Ya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Blue Spring 2002. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan dua orang siswa berandal yang sedang berusaha membuka sebuah pintu untuk menuju ke atap gedung sekolah. Diketahui jika dua orang siswa itu bernama Kuzo dan Aoki. Sesampainya mereka di atas, ternyata teman-teman gengnya juga ikut naik ke atap gedung tersebut. Saat itu, mereka semua sangat senang sekali karena bisa melihat pemandangan dari atas gedung. Bahkan mereka juga melihat aksi kejar-kejaran antara siswa dengan seorang guru. Mereka semua pun sempat menertawai siswa tersebut. Namun seorang siswa itu malah mulai menjadi kesal dan langsung menatap ke arah orang-orang yang menertawakannya dengan penuh amarah. Seketika mereka semua yang menertawanya itu pun langsung menjadi ketakutan, karena mereka tahu jika seorang siswa tersebut ternyata adalah seorang yang sangat sadis. Namun saat itu Kuzo sama sekali tidak takut sedikit pun dengan tatapan pria itu. Kemudian mereka semua pun mulai berkeliling di atas atap gedung tersebut. Tak lupa mereka juga sempat berfoto bersama untuk dijadikan kenang-kenangan setelah lulus sekolah nanti. Karena mereka semua sudah berada di atas gedung tersebut, mereka semua pun mulai menguji adrenalin mereka dengan sebuah tantangan yang sangat ekstrim, yaitu beradu tepuk tangan di tepi gedung itu. Sebenarnya tujuan mereka melakukan hal tersebut karena mereka berniat akan mencari seorang ketua untuk gengnya, dan hal itu juga sudah menjadi tradisi turun-temurun yang selalu dilakukan oleh setiap kelompok geng di sekolahnya. Namun ternyata beberapa di antara mereka memilih untuk tidak ikut karena mereka sangat takut jika nanti terjatuh dari atas. Dan akhirnya hanya 4 orang saja yang ikut serta dalam tantangan ekstrim tersebut, yaitu Kuzo, Aoki, Yukio, dan Kimura. Saat itu, Kuzo terlihat sama sekali tidak takut dengan tantangan tersebut. Berbeda dengan Aoki, yang terlihat mulai ketakutan saat berada di tepi gedung itu. Namun, mereka semua pun tetap melanjutkan tantangan ekstrim tersebut, agar mereka mengetahui siapa orang terkuat di antara mereka. Hingga akhirnya Kuzo berhasil mengalahkan mereka semua. Dan saat itu mereka semua mulai bersepakat untuk memilih Kuzo sebagai ketua di gengnya tersebut. Setelah Kuzo menjadi ketua geng, ternyata ada seorang siswa yang tidak menyukainya, dan siswa tersebut juga mulai menantang Kuzo. Saat itu Kuzo menanggapinya dengan sangat tenang, karena dia sama sekali tidak takut. Lalu tanpa basa-basi, Kuzo pun langsung mematahkan hidung orang tersebut dan dia juga langsung pergi begitu saja. Gila nggak tuh? Kemudian terlihat Aoki yang sedang berada di kelas. Saat itu Aoki terlihat sedang asik makan dan sama sekali tidak memperhatikan pelajaran. Dan mulai dari sini kita menjadi tahu jika ternyata Aoki adalah seorang siswa yang sangat nakal. Saking nakalnya, dia pun juga berani mengganggu gurunya dengan melemparkan makanan yang sedang dia makan. Setelah itu, tiba-tiba saja Kuzo masuk ke kelasnya dan dia pun juga langsung duduk di bangku paling belakang. Aoki yang mengetahui hal itu pun juga langsung menyapa Kuzo. Tak berselang lama, Aoki pun mulai mendekati Kuzo di bangkunya. Namun ternyata Kuzo tidak betah berada di kelasnya tersebut, dan dia pun juga malah langsung mengajak Aoki untuk pergi dari sana. Saat mereka berdua akan keluar dari kelas, tiba-tiba saja terlihat seorang siswa adik kelasnya yang lewat di hadapannya dan terlihat seperti menantangnya. Bahkan adik kelasnya itu pun sama sekali tidak menghormati Kuzo sebagai kakak kelasnya. Diketahui jika adik kelasnya tersebut bernama Leo. Melihat tingkah laku Leo yang tidak sopan tersebut, Aoki malah mulai menjadi kesal. Dan saat itu Aoki meminta kepada Kuzo untuk memberinya pelajaran. Namun Kuzo tetap tenang saja dan tidak terlalu memperdulikannya.
Setelah itu, Kuzo dan Aoki mulai pergi ke base camp gengnya. Dan di sana terlihat Yukio dan beberapa orang lainnya. Namun, tiba-tiba saja perut Aoki mulai terasa sakit. Dan seketika itu, dia pun juga langsung pergi ke toilet. Saat Aoki pergi, Kimura yang berada di sana mulai menanyakan tentang Aoki kepada Kuzo. Karena Aoki dan Kuzo terlihat sangat dekat sekali. Sampai-sampai Kimura mengira jika Aoki adalah asistennya. Diketahui jika ternyata Kuzo dan Aoki memang sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Di sisi lain, terlihat Aoki yang sedang buang air besar di dalam toilet. Namun saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba saja Leo dan gengnya masuk ke dalam toilet tersebut. Seketika mereka pun mulai mengganggu Aoki. Dan mereka pun juga mulai membuli Aoki dengan menyiram air dari luar. Karena hal tersebut, Aoki pun menjadi basah kuyup. Semua teman-teman gengnya yang melihat hal itu pun juga menjadi terkejut. Lalu tanpa pikir panjang, mereka semua pun langsung bergegas untuk membalas dendam dan mulai mencari keberadaan Leo. Namun tanpa sengaja mereka malah berpapasan dengan Leo. Leo yang melihat Aoki dan gengnya itu pun langsung berlari ketakutan. Saat itu Leo langsung pergi ke toilet untuk meminta pertolongan teman-teman gengnya. Aoki yang sudah sangat kesal itu pun juga tetap terus mengejarnya. Namun saat Aoki berniat akan menghajarnya, tanpa sengaja anggota geng Leo yang sedang kencing di toilet itu pun malah memuncratkan air kencingnya kepada Aoki. Seketika Aoki pun menjadi terdiam. Lebih sialnya lagi, saat itu Aoki juga didorong oleh Leo hingga dirinya pun terjatuh tepat di dalam WC. Lalu tiba-tiba saja Kuzo datang dan langsung mengajar mereka semua. Kemudian terlihat Yukio yang mulai disidang oleh gurunya karena Yukio selalu mendapatkan nilai jelek di kelasnya. Sampai-sampai Yukio terancam tidak akan lulus sekolah. Saat itu gurunya pun mulai menanyakan tentang impian Yukio. Yukio yang mendengar hal itu pun juga langsung menjawabnya dan ternyata impian Yukio adalah menjadi seorang Ultraman. Sekai heiwa toka nozondemasu. Lalu terlihat Kuzo yang sedang menyendiri di atap gedung sekolah. Dan saat itu dia melihat seorang wanita cantik dari sekolah lain yang datang ke sekolahnya. Melihat wanita cantik itu, Kuzo pun mulai melambaikan tangan untuk menyapanya. Namun seorang wanita tersebut malah menjadi ketakutan. Karena ternyata semua siswa pria yang berada di sekolah itu juga mulai menggodanya dari kejauhan. Kemudian di sisi lain terlihat Yukio dengan teman gengnya sedang berada di dalam toilet untuk merokok bersama. Saat itu teman gengnya tersebut mulai membujuk Yukio untuk masuk ke dalam geng Yakuza setelah lulus sekolah. Diketahui jika ternyata teman gengnya tersebut mengenal salah satu bos geng Yakuza. Dan karena hal itulah temannya tersebut malah mulai menjadi tidak sopan kepada Yukio. Yukio pun mulai menjadi kesal. Dan tanpa pikir panjang, tiba-tiba saja Yukio mulai mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menghabisi nyawa temannya. Akibat perbuatan Yukio tersebut, dia pun langsung ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Lalu terlihat Kimura yang mulai dihampiri oleh teman lamanya. Dan saat itu teman lamanya tersebut juga mulai menawarinya untuk menjadi salah satu anggota geng Yakuza. Kimura yang mendengar tawaran tersebut langsung menerimanya dengan sangat senang hati. Sebenarnya saat itu Kimura juga mulai kehilangan arah dan sudah tidak tahu lagi untuk menentukan masa depannya. Sore harinya, Aoki yang mendengar kabar jika Yukio membunuh temannya tersebut pun langsung memberitahu Kuzo. Namun saat itu Kuzo malah tidak memperdulikannya, padahal mereka adalah satu geng. Kuzo, kiten no kawan? Kemudian keesokan harinya saat berada di sekolah, terlihat Aoki yang kembali mulai diremehkan oleh para siswa-siswa yang berada di sana. Kini posisi gengnya memang sudah tidak sekuat dulu, karena Yukio dan Kimura sudah tidak berada di dalam gengnya.
Aoki yang menyadari hal itu pun mulai kembali membujuk Kuzo untuk menunjukkan kekuatannya agar para adik-adik kelasnya tidak berani melawannya. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Kuzo tidak ingin menanggapinya. Namun karena Kuzo terpandang sebagai seorang ketua, mau tidak mau Kuzo pun mulai menurutinya. Saat itu, Kuzo mulai mendapatkan tantangan dari Leo untuk beradu tepuk tangan di tepi gedung. Karena sebenarnya Leo sangat berambisi bisa mengalahkan Kuzo dan menjadi orang yang terkuat di sekolahnya. Namun pada akhirnya, Leo tetap tidak bisa mengalahkan Kuzo yang sama sekali tidak mempunyai rasa takut tersebut. Karena kekalahannya itu, Leo pun kembali diberi pelajaran oleh Kuzo dan Aoki agar dia tidak berani berbuat macam-macam lagi. Dan di saat itulah Kuzo mulai bosan dengan semua hal yang berbau kekerasan. Sampai-sampai dia juga malah meminta kepada Aoki untuk mengurus semuanya dan langsung pergi begitu saja. Seketika, Aoki pun menjadi terkejut karena Kuzo mulai berubah. Setelah itu, Kuzo pun kembali pergi ke atap gedung untuk menyendiri. Keesokan harinya, terlihat Kuzo yang mulai memasuki kelas. Namun saat itu, tiba-tiba saja Kuzo langsung duduk di bangku paling depan. Saat itu, Aoki berusaha untuk menyapanya. Namun, Kuzo tidak memperdulikannya. Seketika Aoki pun mulai menjadi kesal dan dia juga langsung pergi meninggalkan kelas tersebut. Saat Aoki berada di luar kelas, dia pun kembali mendapat bulian dari adik kelasnya. Bahkan adik kelasnya itu pun juga mulai meremehkan Aoki. Aoki yang merasa diremehkan itu pun benar-benar sangat marah dan dia pun juga langsung menghajar orang tersebut tanpa ampun. Di hari berikutnya, terlihat Aoki yang mulai masuk kembali ke sekolah dengan penampilan yang tidak seperti biasanya. Dan saat itu, Aoki juga terlihat sangat garang. Sampai-sampai siswa yang dulunya membulinya mulai menjadi ketakutan melihat penampilan Aoki. Saat itu, Aoki memang benar-benar berubah. Dan dia pun juga mulai menjadi sangat sadis. Semua orang-orang yang dulu pernah meremehkannya pun langsung dihajarnya tanpa rasa ampun. Kini Aoki mulai berambisi untuk mengalahkan Kuzo sahabatnya sendiri. Kuzo yang melihat perilaku dan penampilan Aoki yang berubah itu pun sama sekali tidak takut. Kemudian mereka berdua pun mulai berkelahi untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka. Namun saat itu Kuzo langsung menghentikan perkelahian tersebut karena dia tahu jika Aoki tidak akan mampu mengalahkannya. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, Kuzo pun langsung pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, Aoki pun langsung mengatakan kepada Kuzo jika dia akan melakukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Kuzo. Setelah perkelahian tersebut, Aoki mulai menjadi galau. Sampai-sampai dirinya pun juga mulai kehilangan arah karena secara tidak sengaja Aoki telah merusak persahabatannya sendiri. Di saat itulah Aoki mulai berjalan menuju ke atap gedung untuk menyesali semua perbuatannya. Hingga larut malam sampai kembali ke pagi lagi, Aoki masih tetap berada di atas gedung tersebut. Pagi itu, saat Kuzo mulai masuk ke sekolah, dirinya pun mulai menjadi terkejut melihat Aoki yang berada di atas gedung tersebut. Begitu juga dengan semua siswa-siswa yang berada di sana. Dan ternyata saat itu Aoki sedang melakukan adu tepuk tangan di pinggir tepi gedung tersebut seorang diri. Kuzo yang melihat hal itu pun seketika langsung berlari untuk menyelamatkannya. Karena dia tahu jika Aoki pasti akan melakukan hal yang melampaui batas. Namun saat Kuzo sampai di atas gedung tersebut, Aoki sudah lebih dulu terjatuh sebelum Kuzo menyelamatkannya. Aoki, hingga pada akhirnya Kuzo pun menyesali semuanya. Pak Mamat kecantol pesawat dan film pun tamat.